Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Dian Rakisi, absen nomor 8. Perkenalkan, nama saya Alif Noval Azhar, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nibras, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nindya Sucia Dinata, nomor absen 27. Induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Di tahun 1821-lah Michael Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet rupanya mampu menimbulkan arus listrik. Gaya gerak listrik yang muncul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet disebut dengan istilah GGL induksi. Sementara itu, arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut dengan induksi elektromagnetik. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi besar GGL induksi. Pertama adalah kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka semakin besar pula GGL induksi yang timbul. Kedua adalah banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitan akan menghasilkan GGL induksi yang semakin besar. Terakhir adalah kekuatan magnet. Gejala magnet yang kuat dapat menimbulkan GGL induksi yang semakin besar pula. Saya akan menyebutkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini akan menggunakan baterai ABC yang ukurannya besar, kemudian ada cutter, kemudian ada gunting jika diperlukan, kemudian ada paku. Pakunya bisa menggunakan paku yang ujungnya lancip ataupun baut yang seperti ini. Kemudian ada peniti, dan yang paling utama kita membutuhkan kabel yang nanti akan dikupas dan yang digunakan dalamnya, yaitu tembaganya. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengelupas kabel tersebut untuk diambil tembaganya. Kupas seperti biasa. Kemudian nanti akan diperoleh tembaganya seperti ini nanti, dan akan saya percepat ya. Dan dihasilkan tembaga yang seperti ini. Kemudian lilitkan kabel tembaga tersebut pada paku yang telah disiapkan atau bisa juga baut. Lilitkan secara rapi hingga seperti ini. Jika sudah menghasilkan lilitan yang cukup banyak, lalu kita tempelkan kepada baterai. Kemudian setelah seperti ini, siapkan baterai yang tadi, lalu pasangkan, lalu siapkan penitik atau apapun yang bahannya dari besi atau yang bisa ditarik oleh magnet. Kemudian ketika didekatkan kepada penitik, maka penitik tersebut akan terangkat. Dapat kita lihat penitik mulai terangkat. Ini disebabkan karena adanya aliran magnet pada paku, maka menyebabkan penitik tersebut dapat terangkat. Kesimpulannya, cara pembuatan magnet buatan yaitu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara digosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga elektromagnetik. Nah, konsep dasar dari praktikum kita kali ini adalah elektromagnetik. Dalam percobaan ini, yang menjadi sumber listrik adalah baterai yang mengalirkan arus sepanjang kawat tembaga yang melilit paku. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat tembaga, maka akan menghasilkan medan magnet. Kawat tembaga yang dililitkan berbentuk spiral atau yang biasa disebut solenoid akan mengkonsentrasikan medan magnet pada garis tengah solenoid sehingga menghasilkan gaya magnet yang besar. Arus listrik akan mengalir pada batang paku, menyelaraskan momen-momen magnet di dalamnya sehingga paku akan berubah menjadi magnet. Semakin banyak
lelitan dari tembaga tersebut, maka semakin besar atau kuat medan magnetnya. Nah, untuk percobaan kita kali ini, kita menggunakan peniti sebagai logamnya. Seperti yang kita lihat dalam video sebelumnya, akibat dari adanya medan magnet ini, maka peniti-peniti tersebut dapat menempel pada paku. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.